Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat sehingga pada sore hari ini di hari Rabu ya Bapak dan Ibu 17 Januari 2024 kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya dalam acara Kobarkan Halal Diskusi Bisnis Profesi P3H. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, salam kenal ya. Bagi yang belum kenal ya, saya Mas Fas ya. Biasa yang membantu Bapak dan Ibu ya di bagian registrasi ya, registrasi P3H. Jadi sebetulnya pada sore hari ini kita akan membicarakan terkait dengan surat pembentukan cabang LP3H ya, Bapak dan Ibu yang baru saja eh, diterbitkan ya oleh BPJPH. Kalau nggak salah di hari Senin atau Sabtu ya, Bapak dan Ibu sudah dapatkan itu juga, sudah kita kirimkan ke grup. Nah memang hari ini ya, insya Allah hari ini di 17 Januari kita akan apa namanya ajukan ya usulan para calon mitra LP3 HEW di cabang provinsi gitu ya. Jadi memang ada beberapa provinsi yang belum ya, belum tutup lah gitu kuotanya. Kita masih apa mendata juga ya kira-kira siapa yang bisa kita usulkan ya sebagai calon mitra LP3 HEW di cabang ya provinsi gitu ya. Nah, oleh karena itu ya sebelum ke pembahasan itu, ya Bapak dan Ibu kita akan coba mengulang ya terkait dengan pembentukan mitra LP3 HEW di cabang provinsi. Mohon izin sebentar saya coba share screen dulu ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Baik, menunggu apa materi ya yang akan saya share ini terbuka dulu. Ini luar biasa, sudah ramai juga ya ini di chat ya Bapak dan Ibu. Ada Bu Kartina ya, Bekasi hadir gitu ya bersama 20 orang tim Bekasi dari Kabupaten Bekasi gitu ya. Assalamualaikum Bu Kartina, luar biasa. Ada Pak Muhammad Dirja juga. Assalamualaikum Pak Muhammad Dirja ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Pak Wiragama Fatriandi ya. Assalamualaikum. Kemudian ada Bu Heni atau Pak Heni ya. Bu Heni ya, Bu Heni Adiyati. Assalamualaikum Bu Heni. Kemudian ada Pak Khairul Rahman. Assalamualaikum ya. Ada Pak Samsul Awaludin juga. Dan banyak ya Bapak dan Ibu yang lainnya juga. Luar biasa. Sebelum itu mari kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya rasa sudah kelihatan ya di layar Zoom, Bapak dan Ibu.
Ya, baik. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan, kita akan membicarakan terkait dengan skema kerjasama kemitraan LP3H cabang provinsi ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi sebetulnya apa landasan ya pembentukan LP3H cabang provinsi? Nah, ini sebetulnya merujuk pada keputusan Kepala BPJPH ya, Bapak dan Ibu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang mana ya itu tercantum ya di poin satunya itu wilayah kerja lembaga pendamping PPH adalah dalam satu provinsi. Ya, jadi artinya begini Bapak dan Ibu, tujuan dari pembatasan area ini adalah agar pembinaan, ya, kemudian pengembangan dan pengawasan atas pendamping PPH itu lebih baik, gitu ya. Dan kemudian dapat diukur juga perkembangan sehatinya di setiap daerah secara komprehensif. Nah, ini poin yang pertama ya di keputusan Kepala BPJPH. Kemudian di poin keduanya ya Bapak dan Ibu ini kalau kita lihat lembaga pendamping PPH yang berkedudukan di tingkat nasional wajib ya membentuk lembaga pendamping PPH tingkat provinsi dan mendaftarkannya ke BPJPH. Nah, artinya Bapak dan Ibu, LP3H itu dapat membentuk LP3H tingkat provinsi untuk membantu proses perekrutan gitu ya dan pembinaan P3H dengan menunjuk ya nanti bentuknya ada SK ya pengurus LP3H tingkat provinsi dan menyampaikan kepada BPJPH agar terupdate pada sistem si halal Bapak dan Ibu. Itu poin keduanya. Poin ketiga, keberadaan lembaga pendamping PPH tingkat provinsi sesuai dengan provinsi tempat keberadaan tenaga pendampingnya masing-masing. Ini maksudnya begini, Bapak dan Ibu. Pada saat pendaftaran, ya, pendaftaran P3H ya maksudnya, maka P3H hanya dapat memilih LP3H yang kantor pusatnya di provinsi tersebut atau LP3H tingkat provinsi yang telah terdaftar pada pilihan di halal, gitu ya. Nah, jadi secara praktek mungkin ke depannya, contoh ya, Bapak dan Ibu berdomi atau Bapak dan Ibu punya punya teman lah gitu ya, atau punya kenalan yang ingin mendaftar P3H juga seperti Bapak dan Ibu. Contoh katakanlah domisili saat ini itu berada di Jawa Barat gitu ya. Nah, nanti yang akan dipilih sebagai lembaganya adalah lembaga ya P3H Edukasi Wakaf Indonesia yang berada di Jawa Barat. Nah, itu nanti akan kita bentuk ya LP3HEW di cabang provinsi ya Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah ini sudah ada surat eh, yang sudah dikeluarkan ya oleh BPJPH terkait dengan implementasi keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kalau nggak salah itu nomor 8 tahun 2024 Bapak dan Ibu ya. Itu sudah dikeluarkan surat pembentukannya gitu ya. Oke, nah oleh karena itu LP3H Edukasi Wakaf Indonesia membuka peluang ya bagi P3H yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi mitra representatif LP3H EWI di cabang provinsi Bapak dan Ibu. Oke, itu bagian pertama ya, landasan ya rujukan pembentukan LP3HEW di cabang provinsi. Oke, mungkin silakan mungkin ada pertanyaan dulu. Sifat acara sore hari ini kita santai aja ya, Bapak dan Ibu ya, diskusi gitu ya, ngobrol ya seperti di warung kopi lah gitu ya, Bapak dan Ibu. Silakan mungkin ada tanggapan dulu atau ada pertanyaan silakan. Oke, kita buka ya. Ini dari atas nama Fahrun Nisa yang sudah resen. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Oke, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pras, kenalin saya Nisa dari Bekasi, Tarogede Ya. Bekasi. Eh, mau tanya seputar atribut, aku belum muncul di SWOT. Oh, oke. Ya, Bu Nisa sudah selesai dari basic training? Sudah, semuanya tiga. Sudah. Oke. Oke, coba mungkin habis ini saya minta dicekkan dulu ya, Bu ya, di akunnya Ibu. Saya rasa kalau sudah selesai dari basic training sudah keluar itu Bu atributnya. Tapi belum ya, Bu ya? Belum, sudah Oke. sekitar 1 minggu. Oke, ya, ini
Ya, oke. Nanti nanti saya minta saya cek dulu ya Bu ya atas nama Fahrun Pak Nisa. Roni. Oke. Ada lagi Bu? Cukup itu aja. Ya, baik. Oke, terima Oke, kasih ya. kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada atas nama Eva Katerina atau Katerina. Silakan Bu Eva atau Pak Eva bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak, kan saya tuh tertarik mau jadi mitra representatif ya, Pak, ya, untuk cabang Jawa Barat. Cuma Ya. yang saya lihat itu untuk jadi mitra itu kalau nggak salah kita harus udah register advisor, terus harus Hmm. minimal 20 eh, apa ya, bukan reseller ya, downline kita. Terus 30 PU kita yang sudah diterbitkan. Nah, kan ini waktunya mepet nih Pak. Kita kan baru berapa hari aja lulus dan saya baru dapat satu PU itu juga belum di QC itu di Hmm. Swakarta. Jadi belum masuk ke eh, PTPS halalnya masih di Swakarta, masih mandek pemeriksaan Ya. NIB-nya. Nah, itu gimana tuh Pak kalau nungguin sampai kan harus saya punya 20 downline terus 30 PU atau nggak akan keburu Pak? Oh ya, oke. Bu Eva Mungkin baru ada cara baru lain. lulus ya Bu ya? Ikut-ikut Kenapa? di batch berapa Bu? Batch 12 Batch batch. 13 Pak. Oh, baru banget ya Bu ya. Oke. Ya, Ya. Ya, nanti nanti akan saya paparkan juga gitu ya Bu ya. Jadi eh, apa saja gitu ya peluangnya. Nah, nanti nanti mohon izin saya jawab di slide berikutnya Bu Eva. oh ya Bu Eva siap Pak. dari mana Bu? Saya dari Jawa Barat, Pak, dari Bandung, Pak. Oke, Jawa Barat. Baik Bu. Saya minat banget, Pak. Oke. Siap Bu Eva ya, Makasih nanti ya, saya Pak. jawab di slide berikutnya Bu. Baik, kita lanjut. Ada atas nama Muhammad Yusuf Saputra. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gini Mas Pas, untuk ini kan saya baru ada 9 anggota untuk menjadi mitra ya Mas. Itu kan Ya. minimal kan 20 PPH Hmm. itu kan sudah baru saya baru kuisinya baru 3. Hmm. Rencanakan insya Allah eh, habis Lebaran kali ya, saya mulai bergerak ke terjun ke lapangan karena kan ini kan biasanya kita saya lagi memancarkan saya lagi membuka rekrutmen untuk Kabupaten Lumajang Mas. Insya Allah itu saya Oke. ini ada beberapa kabupaten yang sudah saya mempercayai ya Mas ya. Nah, di Hmm. sini eh, saya membuka lebar untuk lembaga EWI karena kenapa? Di sana kan Kabupaten Lumajang Jawa Timur itu biasanya yang saya pernah mengalami banyak orang yang mau menjadi apa LP3H eh, calon pendamping produk halal ini Mas gitu. Ya. Karena kan di Banten ini sangat luas ya Mas ya. Karena kan di Banten saya ada beberapa di Banten, di Makassar itu ada beberapa. Nah, karena eh, saya kebetulan kan juga di sini mengembangkan secara komun apa komunikasi yang lebih efektif gitu loh Mas. Nah, apakah saya bisa melebar secara luas untuk di Kabupaten Lumajang atau gimana? Menurut Mas Pas itu solusinya gimana Mas? Gitu. Saya kan di Provinsi DKI, karena kan di Provinsi DKI ini kan ada beberapa cabang ya Mas ya. Nah, Ya. di sini kan ada contoh dari Halal Center ada, terus halal di Center Istiqlal ada Mas. Ini lembaganya Mas. Nah, kita Ya. kan juga pengen masuk untuk presentasi apa surat tugas ke wali kota, ya kan? Hmm. Saya udah nembuskan sampai ke Kabupaten Jakarta Pusat. Nah,
itu solusinya seperti apa gitu. Karena kan kita di sini biar teman-teman tahu, nah di sini banyak lembaga naungan dari BPJPH gitu. Karena kan kita seringkali kalau misalkan nih ada pedagang kuliner, saya udah pernah namanya terjun ke lapangan, Mas. Contoh, saya sudah mempunyai surat tugas nih, ya kan? Nah, saya sudah ngeprint segala macam. Nah, di situ ada yang mengambil alih. Misalkan dari eh, kita contoh, saya kan survei ke lapangan ke Jakarta Utara. Ya. Nah, di situnya ada sebagian orang tidak memiliki sertifikat halal. Contohnya perusahaan terbesar kayak yang belum itu kayak Janji Jiwa itu dia belum masuk ya Mas ya. Nah, Ya. ini sebagian cabang yang belum masuk, saya akan mengkontrolnya ke bawah gitu kan, gitu. Seperti itu. Nah, pas saya masuk, kebetulan bentrok tuh sama Halal Center gitu dari Istiqlal. Nah, lembaga itulah masuk, kita juga udah mempromosikan, ya saya juga nggak enak dong, ya kan, sama-sama, ya kan, naungan BPJPH. Kita nggak mau ngerebut lahan orang seperti itu loh Mas. Yang sering kendala seperti itu. Nah, yang Ya. kedua, saya menemukan ada yang namanya apa namanya ID registrasi nih Mas ya. Hmm. Nah, ID registrasi calon saya itu bilang dia tidak dapat apa sih namanya mengikuti ujian di Surakarta gitu. Karena kan saya kemarin menginfokan ke Mas Pas ya lewat Japri WA kan. Ya. Nah, dia itu belum memiliki namanya ID card, ID registrasi udah ada. Terus masuk Swakartanya dia masih bingung. Apakah lewat email, apakah lewat WA, seperti itu Mas. Dua pertanyaan untuk Mas Pas. Itu aja Ya. Mas. Makanya itu solusinya gimana? Yang pertama tadi. Ya. Baik. Seperti itu. Oke. Oke. Makasih Mas Pas. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. ya, sama-sama Pak Yusuf. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Terkait dengan pertama, ya itu terkait dengan peluang ya Pak Yusuf ya. Tapi kita ya bertemu ya di lapangan itu dengan beberapa lembaga yang lain juga. Nah, oleh karena itu sangat strategis sekali nanti Pak Yusuf ya ketika ada posisi mitra LP3HEW di Jakarta nih Pak Yusuf gitu. Nah, itu tentu nanti akan sangat memperkuat sekali eh, posisi ya teman-teman P3HEW juga yang berada di Jakarta ini Pak Yusuf. Ya, nanti secara peluang, kemudian secara teknis pembentukannya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya Pak Yusuf. Kemudian yang kedua, ya saya rasa nanti bisa diarahkan aja ya Pak ya, yang bersangkutan itu untuk langsung ke swakarta.id. Saya rasa Pak Yusuf juga sudah punya akun di swakarta.id, nanti bisa dibantu saja, didampingi Pak ya, cara daftar sebagai mitra Swakartanya seperti apa. Mungkin begitu ya Pak Yusuf. Baik Bapak dan Ibu ya, tadi kalau saya lihat juga pertanyaannya tidak ada yang eh, komen gitu lah ya, komen terkait dengan landasan ya, acuan terkait dengan pembentukan LP3HEW di cabang provinsi. Saya rasa ini sudah jelas sekali ya Bapak dan Ibu ya, dasarnya, landasannya, acuannya kita sudah tidak perlu pertanyakan lagi lah gitu ya. Oke, kita akan lanjut dulu ya Bapak dan Ibu karena ini memang sudah kelihatan nggak sabaran juga gitu ya. Kita akan lihat seperti apa keuntungan, aktivitas ya, kemudian seperti apa nanti pembentukan LP3HEW di cabang provinsi. Oke, di bagian kedua ini Bapak dan Ibu kita akan lihat ya, jadi keuntungannya apa gitu ya sebagai mitra LP3H cabang provinsi. Jadi yang pertama ya Bapak dan Ibu nanti akan diberikan kewenangan pengembangan P3H. Jadi LP3HEW Provinsi nanti akan diberikan kewenangan untuk melakukan perekrutan dan pembinaan P3H, Bapak dan Ibu.
Jadi keuntungannya yang pertama itu ya nanti bisa melakukan kemitraan dengan BLK. BLK ini Balai Latihan Kerja ya, atau juga ke Balai Latihan Kerja Komunitas ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga bisa melakukan kemitraan juga dengan CDC ya, CDC kampus. Career Development Center ya, Development Center kampus. Kemudian ya Bapak dan Ibu juga nanti bisa melakukan kemitraan dengan komunitas gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti akan memiliki tim kerja lokal di tiap kabupaten bahkan sampai ke tiap kecamatan Bapak dan Ibu. Ya, artinya ya Bapak dan Ibu nanti akan membangun jejaring dengan stakeholder sumber daya manusia sebagai langkah mobilisasi halal di daerah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, ya, Bapak dan Ibu nanti akan melakukan koordinasi ke Pemda, ya, pemerintah daerah. LP3HEW provinsi ya dapat berkoordinasi secara resmi dengan pemerintah daerah untuk program fasilitasi sehati ini ya, Bapak dan Ibu. Keuntungannya yang pertama, tentu nanti Bapak dan Ibu bisa ditunjuk sebagai pelaksana fasilitasi sehati, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan alokasi fasilitasi sehati ya yang sudah kita ketahui juga ya terkait dengan program percepatan program sehati ini, maka nanti Pemda ya pemerintah daerah itu dapat mengalokasikan anggaran ini ya untuk mendukung ya percepatan program sehati ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, menjadi mitra kerja dengan dinas-dinas terkait ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan lihatkan dinas-dinas apa saja ya yang berkaitan dengan program sehati ini. Kemudian lebih dipercaya oleh masyarakat setempat karena apa ya? Karena bentuknya sudah lembaga gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima, lebih mudah masuk ke pelaku usaha di daerah-daerah gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menjadi rujukan kegiatan fasilitasi halal. Baik itu sebagai narasumber, ya, karena nanti kan akan diundang sebagai pembicara terkait dengan sehati, sebagai instruktur, ya, kemudian nanti juga sebagai penyelia halal dan penerima alokasi anggaran wajib halal di daerah nantinya. Kemudian yang ketiga, ya, Bapak dan Ibu nanti akan menjadi pengurus Asosiasi Social Planner Indonesia. Ya, ini disingkat dengan Insani nih, Bapak dan Ibu. Jadi Insani ini menjadi wadah dari eh, ekosistem halal ya, Bapak dan Ibu. Ya, ini salah satunya profesi CMBC. CMBC ini Certified Micro Business Consultant, kemudian ada juga CGFC, Certified Jariah Fund Consultant, ya, kemudian ada RHA juga, Registered Halal Advisor, kemudian ada CHC ya, Certified Halal Consultant, ya, kemudian ada CHS, Certified Halal Specialist. Nah, keuntungannya yang pertama, ya, nanti Bapak dan Ibu bisa menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian bisa nanti menjalin perjanjian kerjasama dengan kampus, gitu ya. Kemudian kerjasama dengan kementerian, kemudian kerjasama juga dengan lembaga-lembaga, dan juga menjadi mitra pelaksana program strategis, Bapak dan Ibu. Jadi nanti LP3H Edukasi Wakaf Indonesia, ya mitra, akan mengikat perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, ya Pemprov, maupun pemerintah kabupaten atau kota, ya Pemkap atau Pemkot, menggunakan Badan Hukum Asosiasi Social Planner Indonesia, gitu ya. Kemudian yang keempat, tentu nanti Bapak dan Ibu sebagai mitra ya itu juga akan menjadi pengelola swakarta ya hub hulu hilir halal. Jadi pengelola swakarta ya sebagai pusat layanan halal holistik bagi UMK ya yang terintegrasi dengan stakeholder ya nanti. Jadi kalau kita lihat tadi apa namanya pembentukan yaitu kan sampai ke tingkat kecamatan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti akan sangat lebih luas gitu ya cakupannya. Nah, keuntungannya ya yang pertama nanti Bapak dan Ibu akan menjadi pusat sertifikasi halal gitu ya. Menjadi pusat penyedia halal, menjadi pusat modal kerja halal, kemudian menjadi pusat pengembangan usaha halal dan juga menjadi pusat distribusi produk halal ya, penyaluran gitu ya. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu akan menjadi pengelola ya, pengelola Swakarta yang akan menjadi pusat kegiatan UMK bersama dinas ya, kemudian kementerian dan lembaga terkait di daerah gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu
dengan menjadi mitra LP3HEW di tiap provinsi ya, di cabang provinsi, tentu penghasilan Bapak dan Ibu juga akan lebih besar dan multi channel. Kalau sebelumnya penghasilannya itu hanya dari fee sertifikasi halal gitu ya. Nah, tentu ini nanti akan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, mitra LP3HEW cabang provinsi itu nanti akan memiliki penghasilan tidak hanya dari insentif sertifikasi ya, tapi dari beberapa sumber ya. Ini kalau kita paparkan ya keuntungannya itu kalau satu ya, ada 3 jenis penghasilan fasilitasi sehati gitu ya. Kemudian nanti ada 2 jenis penghasilan jasa penyelia halal, kemudian penghasilan sharing insentif sehati lintas provinsi ya, kemudian nanti ada 5 jenis penghasilan pengurus insani wilayah ya, kemudian nanti ada 7 jenis penghasilan pengelola swakarta daerah Bapak dan Ibu ya. Nah, ini penghasilan fasilitasi sehati ya, yang mana ini nanti bisa dianggarkan juga dari Pemda ya, yang dialokasikan untuk wajib halal gitu ya. Nah, yang pertama itu ada penghasilan pendamping PPH ya, Bapak dan Ibu, penghasilan dari P3H sendiri. Kemudian ada penghasilan narasumber sehati ya. Kemudian ada penghasilan sebagai instruktur sehati ya. Nah, ini yang penyelia halal. Penghasilan penyelia halal ini diberikan bila telah memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Nah, ini terkait dengan penyelia halal nanti Bapak dan Ibu sebagai mitra itu juga akan diwajibkan memiliki sertifikat sebagai penyelia halal Bapak dan Ibu. Nah, nanti dalam waktu dekat akan kita selenggarakan ya terkait dengan pelatihan sebagai penyelia halal. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari penyelia halal ini nanti ada penghasilan jasa penyelia halal ya. Kemudian ada penghasilan quality control halal ya. Kemudian apalagi ini? Nah, ini ya, terkait dengan penyelia halal ini kita sudah punya mitra ya, Bapak dan Ibu. Mitra penyelenggara pelatihan ini dengan Grid Edu ya. Jadi sudah ada dokumen ya, perjanjian kerjasamanya, yang mana nanti dalam waktu dekat insya Allah akan kita adakan pelatihan terkait dengan penyelia halal. Ya, kemudian yang berikutnya terkait dengan penghasilan sharing insentif sehati lintas provinsi, yang mana ini nanti akan diberikan bila ada PU seprovinsi dengan mitra yang dirujuk oleh P3H beda provinsi dengan mitra. Nah, nanti insentifnya akan dibagi 50-50 ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ya ini ada penghasilan pengurus insani yang mana ini bersumber dari satu iuran anggota insani provinsi, kemudian nanti ada diklat kompetensi profesi, kemudian nanti bersumber juga dari anggaran stakeholder daerah ya. Kemudian nanti ada juga sharing income Swakarta dan juga sponsorship event gitu ya. Nah, nanti sebagai pengurus insani ya Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan income yang mana itu bersumber dari sponsorship event dari stakeholder gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan pengelola swakarta yang mana ini bersumber dari satu ya penghimpunan modal kerja halal ya, kemudian dari royalti penghimpunan modal kerja halal ya, kemudian bagi hasil modal kerja halal ya, kemudian nanti ada rekrut pendamping modal kerja halal, kemudian nanti bersumber juga dari instruktur klinik bisnis halal ya, kemudian dari konsultan bisnis halal, ya, kemudian bersumber juga dari distribusi produk dan jasa halal. Jadi kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu sebagai mitra LP3H EWI ya di cabang provinsi, maka nanti Bapak dan Ibu memiliki kurang lebih 18 sumber penghasilan yang lebih besar ya dan tentu ini berkelanjutan ya. Jadi kita tidak hanya apa namanya tidak hanya di urusan halal saja ya Bapak dan Ibu, tapi kita punya program yang berkelanjutan ya dibandingkan sekedar sebagai pendamping PPH umumnya gitu ya. Nah, itu terkait dengan keuntungan ya, tadi sebagai LP3HEW di cabang provinsi, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ya ke bagian yang ketiga ya, nanti di aktivitas mitra ya, silakan mungkin ada pertanyaan dulu, bisa disampaikan saja. Ada atas nama Isna, silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Selamat sore sebelumnya, Mas Pas. Ya, selamat sore Bu. Kami mau minta tolong sebenarnya terkait apa namanya atribut seperti yang tadi disampaikan
Oh, oke. Atribut juga. Kenapa atributnya, Bu? Atributnya itu di bagian spanduk. Kalau untuk yang lain sih udah sesuai ya gitu kan. Secara provinsi kan kami masuknya DIY, tetapi di bagian spanduk itu untuk provinsinya dia masuk DKI Jakarta seperti itu. Memang dulu ya pernah saya KTP sana seperti itu. Tapi Ya. untuk yang sekarang ini DIY seperti itu. Bisa minta tolong, Mas? Ya, Oke. tentu itu bisa bisa dirubah sih, Bu. Dan terkait dengan atribut, ya, itu dibuat berdasarkan data yang Ibu input ketika pertama kali mendaftar. Nah, kalau kalau masih ingat, ya, ketika mendaftar itu kan pertama kali mengisi data itu di halaman p3h.id ya, kalau nggak salah, Bu. Nah, itu yang menjadi data acuan, ya, untuk kami buatkan atribut. Gitu sih, Bu Isna. Kalau misalkan direvisi itu kira-kira bisa tidak ya, Ya, Mas? bisa, bisa, Bu, bisa. Nanti akan direvisi. Gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Ya, itu aja. Oke. Ya, Oke, selamat sore. Terima ya, selamat kasih. sore, Bu Isna. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini atas nama P3HEWI. Boleh, mungkin silakan bisa diganti aja atas nama pribadi ya, Bapak dan Ibu ya, biar biar lebih enak nyapanya. Silakan bisa dibuka mic-nya. Silakan, Bapak atau Ibu atas nama P3HEWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pas, ini saya sendiri nih, Pak Edi Bandung. Oh, oke, Pak Egi. Iya, mau nanya nih sekedar ini Pak, refreshing ini. Itu di apa namanya di dashboard saya itu Swakarta itu yang merekrut saya kok masih namanya calon mitra ya, bukan nama gitu loh. Hmm. Satu itu pertanyaan saya. Ya. Kedua, itu ada beberapa pelaku usaha yang sudah mendaftar PPH tapi belum apa namanya belum lulus atau gimana saya nggak tahu itu Hmm. yang sebagian ada yang lulus sudah dapat nomor register dari BPJPH dan udah masuk di linknya saya dan lainnya itu sudah daftar tapi sampai sekarang kok belum ada kabarnya itu solusinya tuh bagaimana itu antara lain ada nama Bulusi, terus apalagi itu yang dari Jawa Tengah, terus ada nama Saiful Bahri dari Jakarta. Nah itu sudah daftar itu. Itu solusinya sampai sekarang kok belum gimana ya? Saya nggak Ya, ngerti. baik. Terkait dengan itu, sebetulnya kan harus menyelesaikan diklat online mandiri, Pak Egi. Hmm. Ya nggak? Pak Egi masih ingat nggak? Ya, itu Ya, jadi sebetulnya kalau ditanyakan ke kami juga, ya, Pak Edi, eh, ya kita juga sebetulnya akan nanya balik ke peserta terkait, ke yang bersangkutan, sudah selesai belum dari diklatnya, gitu, Pak. Jadi ya sebetulnya kami bisa dicek sendiri itu, Pak. Karena kan patokan kita itu sebagai peserta itu ada di status registrasi. Nah, status registrasinya apa, gitu sih, Pak. oh iya. Oke, Karena, gitu Pak. karena Jadi kurang saya lebih udah seperti itu. Jadi kalau semisal Bapak tanya seperti itu ya, kita juga akan nanya balik sih ke yang bersangkutan sudah selesai belum dari diklat online-nya. sebenarnya saya sudah Karena pelatihan P3H yang diselenggarakan oleh LP3HEW itu kan tidak eh, apa ya by Zoom gitu enggak Pak. Jadi diklatnya mandiri. Jadi kalau misalnya ada yang sudah dapat ID registrasi, ada yang sudah melakukan pendampingan lebih dulu gitu ya, padahal masuknya barengan di batch 13 atau batch 12, ya karena apa namanya dia sendirinya gitu Pak yang segera menyelesaikan diklat online mandiri. Namanya diklat online mandiri itu kan bebas Pak, mau diselesaikan kapan. Ada yang males, nggak diselesaikan, ada yang rajin, ada yang semangat gitu, biar cepat selesainya. Ya beda-beda sih Pak gitu. Makanya sebetulnya kalau Bapak tanya seperti itu, ya saya juga mau nanya balik gitu, yang bersangkutan sudah selesai belum dari diklat online-nya? Gitu Pak Edi. ya 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 itu kalau kemarin kan sudah saya arahkan gitu lah sampai selesai. Nah itu kalau mau mau diteruskan tuh expire-nya ada nggak ya kira-kira tuh? Tadi Ya itu nggak ada Pak, nggak ada expired-nya. Jadi silakan diselesaikan aja, disegerakan aja Pak. soalnya di dashboard saya tuh numpuk apa ada yang double namanya deh. Namanya itu aja double Hmm. double.
Padahal udah saya Ya, arahkan. di dashboard Pak Edi kan nanti akan kelihatan Pak nomor teleponnya berapa. Mungkin nanti bisa dicek aja Pak di Japri aja. Oh iya iya iya. Ya, gitu Pak Oke, Edi. gitu aja. Iya ya, gitu aja Pak. Ya, Mas Pas, pertanyaan dari ya, saya. oke. Mas, silakan lain-lainnya yang ingin bertanya rekan-rekan. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atas nama Denis. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Pas, atas waktunya. Mungkin pertanyaan saya nggak seperti ini ya. Kalau bahasan kita kan sudah yang lanjut ya, level lanjut. Saya Hmm, mungkin pertanyaan saya masih sangat teknis sekali, Mas Pas. ya, Kaitannya saya masih belum bisa membedakan sama teknisnya di Swakarta maupun di PTSP kaitannya dengan jenis jenis usaha, KBLI, terus turunannya ketika membedakan antara level-level, misalnya level-level di dalam satu produk, berbagai macam level. Teknisnya di Swakarta dan teknisnya ketika di PTSP gitu ya. ya. Masih belum bisa ini. Sudah ada sih satu PU yang terkirim ke PU. Terus Hmm, ada juga rekrutmen saya yang di dashboard saya itu ada 23 yang apa namanya pakai referral saya, baru 5 yang sudah ada apa sih ya, sudah berhasil lah gitu ya, sudah Oh, berhasil. ya. Dan satu ada yang error, mungkin error sepertinya karena nama dia itu Rian Maradona, tapi di atributnya tambah salah gitu. Hmm, Nama orang lain. Saya sudah ini ke siapa ya kemarin tuh gitu. Kayaknya sih belum berubah dan orangnya juga belum, nggak tahu apa gimana gitu. Jadi ya. atribut dia salah. Hmm. Name tag-nya sama kartu namanya itu salah Ya. gitu. Atas Ada nama lagi? Rian Maradona. Oke. Terus eh cerita sedikit, ternyata memang kalau untuk saya di Depok ya, saya itu di Depok itu eh, P3H memang sudah banyak berseliweran gitu ya bahkan mungkin ke tetangga-tetangga saya kemarin juga sudah ada yang nawarin, kemarin sudah ada yang nawarin gitu ya. Bahkan Hmm, ketika yang PU itu ditawarkan dengan NIB dan NIB gratis, NIB dan ini satu paket lah gitu ya, gitu. ya. Artinya sudah seperti kalau zaman dulu mungkin kalau baru-barunya ojol, wah baru-baru euforia tuh, wah daftar ojol. Nah, sama seperti sekarang mungkin P3H ternyata sudah banyak sekali sekarang P3H dengan mungkin lembaga lain juga gitu ya. Ya. Apakah dari pemerintah itu tidak ada pembatasan atau gimana gitu, jumlah Oke. jumlah P3K sudah kan sekarang sudah sangat banyak, ribuan gitu ya, banyak, Ya. bahkan ke tetangga-tetangga saya sudah banyak yang nawarin katanya gitu. Jadi Hmm, seperti itu ya, mungkin oke. teknis seperti itu. Gitu, Ya. terima kasih. Saya juga sebetulnya berminat untuk mungkin tidak sampai ke provinsi, berminat untuk menjadi representatif EWI untuk mungkin di tingkat kota gitu ya, Mas Pas ya, lebih lebih masuk akal untuk saya karena sedikit banyak saya punya link-link untuk ke DPRD, terus ya apa-apa stakeholder saya bisa jangkau Oke. gitu ya. Ya. Gitu Mas Pas. Makasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Ya, memang Pak Denis nanti pembentukan mitra ya itu nanti sampai ke tingkat kabupaten kota, Pak. Nah, nanti saya paparkan di slide berikutnya, Pak Denis. Baik, pertanyaan pertama tadi terkait dengan penggunaan ya, Pak ya. Secara teknis penggunaan swakarta.id dan juga si halal itu seperti apa gitu ya, Pak ya. Jadi swakarta.id itu ya posisinya sebagai alat kerjanya Pak Denis, Pak, sebagai P3H. Ya. Jadi memang kita pengajuan pelaku usaha agar bisa terbit sertifikat halal produknya itu ke eh, BPJPH ya, ke Komite Fatwa itu melalui si halal, Pak Denis. Ya. Ya, tapi kan kalau kita lihat dari sisi menu gitu ya Pak ya, yang ada di si halal itu memang Hmm.
fokus platformnya itu ya untuk pengajuan gitu, Pak Denis, ya kan? Mm. Nah, sedangkan di situ tidak difasilitasi gimana kalau apa namanya perlu dikurasi data dulu itu data-data pelaku usahanya, ya nggak Pak? Jadi kan kita nggak apa namanya biar lebih bagus lagi datanya, yaitu kan akan lebih baik kalau ada kurasi data Pak Denis, Ya, gitu Pak. ya maksudnya Kemudian yang ya, kedua, Mas, apa namanya maaf Mas kita Pas. kita kan ketika Halo? menentukan KBLI ya Pak Denis itu kan kita juga tidak hafal kepkaban ya Pak ya. Ya Hmm. nggak Pak? Hafal nggak dengan kepkaban Pak? Enggak. Nggak. Nah, di swakarta.id itu ada fitur pencarian KBLI. Gitu Pak. Jadi ketik apa produknya muncul. Nanti rekomendasi KBLI-nya berapa. Gitu ya Pak ya. Nah, itu di si halal nggak ada Pak. Gitu Pak. Nah, yang ketiga ya ya, jadi sebetulnya secara prinsip gitu ya Pak ya. Swakarta.id itu sebagai alat kerjanya P3H yang mana nanti akan memudahkan ketika melayani pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal. Alat kerjanya Pak, lebih identik ke alat kerja kalau swakarta.id. Gitu sih Pak. Ya, enggak maksudnya bukan itu, Mas Pas. Mohon maaf. Halo? Ya, jadi Jadi lebih saya tuh kemana nih Pak? masih gini, misalnya contoh lah langsung ke contoh aja. Ada Hmm, satu satu teman teman PU itu nasi goreng gitu ya. Nasi hmm, goreng, kedai nasi goreng. Dia ada macam-macam produk itu ada nasi ya, goreng, ada hmm, kuitiau dan seterusnya. ya. Apakah apakah dia KBLI berbeda KBLI produk-produk itu Nah, itu atau tadi saya bilang Pak Denis, itu bisa dicek ya melalui swakarta.id di akunnya Pak Denis. Mm, Gitu Pak. Jadi itu alat kerja. Jadi buat menentukan ini KBLI berapa, ini beda atau enggak KBLI-nya, dimasuk enggak dengan KBLI sehati, itu ada di swakarta.id Pak. mm. Gitu Enggak, Pak. maksudnya gini. Gini, misalnya apa namanya nasi goreng Pak Yanto misalnya. Ya. Contoh misalnya ada nasi goreng, ada kuitiau, ada apa. Apakah dengan satu KBRI cukup misalnya dengan berbagai produk gitu? Nah, itu nanti bisa dicek sama Pak Denis sendiri di Oh, gitu. swakarta.id. Hmm. Jadi alat kerjanya ini Pak Denis. Iya, iya, iya. Gitu Oke, Pak. oke. Iya, Nah, iya, nanti iya. kalau sudah fix, ya sudah dibereskan gitu ya dengan alat kerjanya Pak Denis ini, Hmm. swakarta.id. Nah, baru nanti bisa diajukan ke si halal, gitu Pak Denis. Oke. Itu Pak. Terus Jadi kalau kalau kita lihat ya swakarta.id ini membantu sekali Pak ya dengan kerjanya kita nanti sebagai P3H. Mau itu penentuan KBLI, mau itu kurasi data, mm. ya Pak ya. Mau Pertanyaan itu berikutnya, nanti Mas. buat apa mau itu nanti butuh flyer butuh butuh apa lagi Pak Ya, butuh atribut butuh apa lagi Pak ya, butuh video penjelasan nah semuanya ada di swakarta.id dan itu tidak ditemukan di si halal gitu Pak Denis karena iya, iya. memang prinsipnya si halal itu hanya untuk pengajuan saja Pak. Ya, terus gini, kaitannya Swakarta dengan itu ngeling nggak tuh ya? Soalnya enggak saya enggak kemarin enggak enggak ngeling Pak. sempat gini ya, apakah memang harus gitu ke Swakarta? Misalnya sempat kemarin saya mendaftarkan langsung belum selesai ya, sudah ke Swakarta, belum selesai, itu baru sampai langkah step pertama. Saya kan waktu itu PU pertama, saya langsung ke si apa PTSP si Ya halal baik. dan itu Hmm, berhasil. Lalu belakangan saya dilengkapi saya di Swakartanya. ya. Sebetulnya bukan seperti itu, Pak. Diselesaikan dulu ya kurasi datanya itu melalui swakarta.id. Itu nanti pengajuannya lewat sertifikasi halal.id ya, Pak Denis. Ya, Nah, maksudnya begini, Pak. Kalau Pak Denis langsung ajukan itu ke si halal, ya, kan kita nggak tahu nih data-datanya seperti apa. Benar nggak datanya? Ada yang nggak cocok nggak? Ada yang tidak sesuai nggak dengan standar? Nah, hal-hal mm, seperti itu, Pak, yang sebetulnya akan membuat pengajuan PO itu menggantung di Komite Fatwa. Kenapa? Karena kualitas datanya jauh dari kata standar. Oke ya, Pak ya. siap. Nah, Ya, untuk oke. untuk menghindari hal-hal seperti itu,
ya ada namanya sistem quality control data, Pak Denis, yang mana itu Bapak harus melalui sistem yang ada di swakarta.id dulu, Pak, lewati sertifikasi halal.id. Iya, Jadi kita sebagai lembaga juga bisa bantu ngecek, Pak. Pak Denis, ini fotonya salah, tidak sesuai dengan standar. Kalau salah diperbaiki nggak, Pak Denis? perbaiki kemarin sih. Perbaiki. Secara nggak Mm. langsung, Pak Denis juga bisa komunikasi dengan PIC yang ada di LP3HEWI. Ya nggak, Pak? Bisa Ya. komunikasi sama saya, sama Mbak Jen, sama Mbak Hamidah. Ya nggak, Pak? Mm-mm. Ya, Coba ya. kalau langsung ke Komite Fatwa, fotonya salah. Mau hubungi siapa, Pak? Ya Mau nggak ada. hubungi siapa, Pak Denis? Kalau sudah terlanjur kirim ke si halal, ya ke Komite Fatwa sudah terkirim, mau Nggak hubungi bisa ya siapa itu kalau ya. ternyata Nggak fotonya bisa salah? diperbaiki ya. Nggak bisa diperbaiki ya. Nggak bisa diperbaiki. Nah, itu sudah alamat data-data PU-nya itu menggantung di Komite Fatwa. Nah, itu yang ingin kita hindari, Pak. Kenapa? Ada sistem yang namanya quality control data, yang mana itu ada di swakarta.id. Gitu, Pak. Jadi Mm. memahaminya apa yang ada di kita itu seperti itu. Jadi jangan jangan belum selesai di Swakarta, ya, Bapak langsung ajukan ke si halal. Sabar dulu. Ini kan ada proses pengecekan dulu oleh PIC, oleh admin, ya, dikoreksi dulu data-data mana yang salah agar diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, sudah fix datanya, sudah benar semuanya, silakan lanjut ke si halal. Gitu, Pak. Ya, Prosedurnya seperti itu. baik. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, ya, kalau bahasa kita itu H2C, Pak. Tahu nggak H2C apa, Pak? Ya. Para Tapi pemas. alhamdulillahnya sih kemarin kan sudah ke PT Ekspedisi Halal dulu. Ya. Akhirnya saya lengkapi juga di apa namanya di Swakarta dan Ya. semua yang data-data yang saya masukkan ke Halal, data yang sama saya masukin ke Swakarta dan itu alhamdulillah sih berhasil gitu ya. Ya, Mudah-mudahan kalau sih seperti itu kan ya artinya tidak ada fungsinya, Pak. Bapak pengajuan juga ke sertifikasi halal.id, ke ya, swakarta.id. Karena kan fungsinya sebetulnya untuk itu, untuk quality control data, Pak Denis. ya, ya, siap. Gitu ya, Pak ya. Jadi secara Ya, secara prinsip dua dua platform itu penggunaannya berbeda, Pak Denis. Satu ya, untuk ya, alat kerjanya Pak Denis, ya. Yang kedua itu untuk pengajuan agar pengajuan PU itu sampai ke Komite Fatwa, gitu Pak. ya, Dan dibilang terpisah, iya terpisah. Jadi tidak tidak sekali input ya di swakarta.id itu otomatis langsung ngelink ke si halal, enggak. Itu terpisah. ya. Lanjut. Begitu ya, Pak Denis. Ya, siap. Kemudian yang kedua terkait dengan data-data yang Bapak rekrut itu P3 hanya salah di atribut. Ya, tadi yang saya sampaikan juga ya Pak ya, terkait dengan atribut itu sebetulnya kami merujuk ke data yang diisikan oleh calon P3H sendiri Pak, ketika dulu mengisi data di p3h.id. Nah, gitu. Jadi kalau ditulisnya itu provinsinya DKI, ya akan kami cantumkan DKI Pak. Kalau ditulisnya Jawa Barat ya kami cantumkan Jawa Barat gitu. Kalau ditulisnya Jawa Timur ya kami cantumkan Jawa Timur. Kalau namanya itu Muhammad disingkat jadi M ya kami cantumkan M gitu Pak Denis. Jadi terkait dengan perubahan nanti bisa bisa apa bisa kontak saya aja, ditulis saja Pak namanya siapa, nanti coba kami bantu cek. Dan terkait dengan itu, terkait dengan revisi ya atau perubahan atribut itu tentu tidak bisa kami prioritaskan ya. Untuk saat ini kami masih prioritaskan bagi teman-teman P3H baru yang belum mendapatkan atribut. Begitu Pak Denis. Cukup Pak Denis atau masih ada yang belum terjawab? Oke, ya baik. Terima kasih Pak Denis. Kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Nana Juhana. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Johana dari P3H Lampung, dari Ya. Kecamatan Pulau Panggung. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira itu kenapa ya di akun Swakarta sama akun si halal di trackingnya itu beda ya? Kalau di si halal tracking kok masih peserta pelatihan.
Oke, baik. Terkait dengan tracking itu sebetulnya hanya riwayat aja, Pak. Hanya riwayat proses, ya kan? Dan sebetulnya yang bisa Bapak ambil sebagai patokan itu adalah status registrasinya, Pak. Kalau sudah Mm-mm. resmi menjadi pendamping, maka di situ nanti akan muncul ID registrasi. Kalau nggak salah nomor registrasi ya, Pak ya, tertulis di si halal itu. Jadi itu tidak masalah, Pak. Itu hanya riwayat progresnya Pak Nana saja gitu. Ketika awal menjadi peserta pelatihan gitu ya Pak ya sampai sekarang ini. Mm-mm. Tidak masalah Pak itu Pak. Nah, itu kalau terkait insentif, nah itu kan saya sudah mengajukan 8 sertifikasi halal dan yang sudah keluar itu 3. Ya. Nah, itu kira-kira jangka waktu dari terbitnya sertifikasi halal ke masuknya insentif itu berapa hari? Oke, baik terkait dengan insentif ya Pak Nana itu kita juga menunggu dari BPJPH. Nah, Mm-mm. makanya kita sebagai P3H sebetulnya kita bisa ngecek Pak status pembayarannya sudah sampai mana Mas gitu. Fas, mungkin menambahkan Mas Fas. Ya, silakan Mbak Jen. Ya, kita sudah pernah share untuk informasi tersebut minggu kemarin. Mungkin bisa dicek di grup pembinaan. Mm-mm. Gitu. Gitu Pak Nana. Jadi Nah, ya. bukan bukan dari LP3HEWI gitu Pak. Mm-mm. Apa namanya itu insentifnya bukan, tapi dari BPJPH. Nah kita bisa ngecek ya di status registrasi Pak Nana. Coba nanti dicek aja Pak. Yang sudah terbit itu status pembayarannya apa? Eh, Gitu ya Pak Nah, ya. ya satu lagi untuk kan tadi berbicara tentang rekruter juga ya. Ya. Nah, untuk rekruter P3H juga, nah itu apa merangkap sebagai pendamping juga. Nah, itu kan minimal 20 PU tadi saya dengar dari P3H yang lain. 20 PU minimal untuk jadi rekruter. Nah, Em, itu kalau misalkan bukan Pak Nana. Jadi terkait dengan mm, 20 itu 20 bukan 20 PU, tapi mm, 20 P3H minimal oh, untuk mendapatkan apa namanya gelar RHA tadi mm, mm, Pak mm, Nana. Jadi bukan PU. Nah, terkait dengan itu juga bukan rekruter. Jadi kalau mm, rekruter itu tidak ada minimalnya. Bapak sekarang belum punya rekrutan juga ya boleh merekrut gitu. Nah, itu namanya rekruter. mm, mm, Nah, mm, mm. terkait dengan apa namanya ingin menjadi mitra LP3 HEW di cabang provinsi, nah itu kan salah satunya adalah 20 tim gitu ya Pak ya, 20 yang sudah direkrut. Gitu Pak Nana. Jadi kalau rekruter tidak ada syaratnya Pak. Berarti itu kalau masa di provinsi itu berarti khusus yang di kota provinsi apa ya? Soalnya kan tidak semua dari kota. Nah, istilahnya banyak yang dari pedalaman. Itu bagaimana? Oke, ya baik terkait dengan mitra provinsi, itu nanti akan saya jelaskan juga Pak, skema pembentukan mitranya seperti apa dan itu Mm-mm. sampai ke tingkat kabupaten dan kota, Pak Nana. Mm-mm. Gitu ya Pak ya. Jadi tidak sendirian, nanti teman-teman pengurus yang ada di provinsi nanti juga akan dibantu oleh apa namanya pengurus ya yang ada di setingkat kabupaten dan kota, Pak Nana. Gitu Pak. Baik, baik, baik. Cukup Pak Nana? Eh, masih. Itu kan eh, tadinya kan di Surakarta ya. Saya eh, karena kelalaian saya. Nah, dan karena kan aktivitas bukan hanya di rumah ya. Karena kalau saya dari pedalaman itu istilahnya aktivitasnya itu bertani. Nah, karena saya kurang memantau grup. Nah, saya waktu pertama mengajukan PU itu ke akun si halal. Nah, itu bagaimana kalau bisa dipindah ke Swakarta atau bagaimana? Baik, Pak Nana itu tidak perlu dipindahkan Pak. Jadi Mm-mm. secara prinsip coba dipahami dulu aja ya Mm-mm. fungsi dari swakarta.id itu apa, Mm-mm. gitu ya Pak ya. Kemudian fungsi dari si halal itu apa, gitu Pak. Mm-mm. Jadi nggak perlu dipindahkan. Oke, siap. Gitu ya Pak ya. Coba nanti dipelajari aja ya. Sudah punya akun di swakarta.id, coba dipahami. Gitu Baik. Pak Nana. Mm-mm. Siap. Oke, cukup. Ya, cukup Pak Nana? Siap, cukup. Ya.
Baik, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu, ke penanya berikutnya atas nama Ibu Kartina. Silakan, Bu Kartina, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Mas Pas, mungkin saya Iya. ini lebih banyak ke sharing ya. Oke, Jadi silakan. untuk saya saja, Alhamdulillah hari ini insya Allah ada 20 tim dari Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jadi Masya Allah. Iya. memang saya membuat satu program kerja yang terstruktur. Jadi Iya. poin pertama saya adalah merekrut 12 kabupaten di bawah Kota Bekasi, kemudian ada 23 kabupaten di bawah Kabupaten Bekasi, kota kecamatan. Iya. Jadi yang saya lihat pada saat orang itu daftar di link kita atau kita arahkan, itu kita harus masukkan ke dalam satu grup sehingga mereka itu di-guidance untuk pelatihannya, kemudian datanya. Jadi usahakan sebelum submit data, foto, KTP, ijazah itu sudah benar formatnya. Karena Iya. kalau dibulak-balik itu akan lama. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, teman-teman ini calon P3H ini cepat banget jadinya, kemudian terstruktur. Kemudian step yang kedua ya, jadi mereka itu akan mengcopy apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada satupun PU yang saya ajukan itu langsung ke si halal. Semuanya harus melalui kurasi di swakarta.id. Jadi Ya. ini yang saya duplikasikan ke bawah ya. Jadi mereka berusaha semuanya inputnya di sertifikasi halal. Kenapa? Karena saya katakan bahwa di edukasi wakaf Indonesia ini ada sebuah jenjang karir. Jadi kalau teman-teman memang serius bekerja secara profesional, itu akan mendapatkan income tambahan yang luar biasa. Makanya Ya. kenapa mereka dipersiapkan seperti itu? Karena nanti mereka juga akan merekrut. Jadi kalau saya lihat, Surakarta ini udah sangat cerdas ya. Kenapa harus 30 QC? Kenapa harus 30? Karena yang ke-31 itulah data kita tuh benar gitu. Yang di Yes. awal mungkin fotonya salah, namanya salah, bahannya salah. Yang ke-31. Terus Ya. kenapa harus ada 20 P3H yang kita rekrut? Yang ke-21 lah itu baru sempurna kalau saya lihat. Kenapa harus ada 20 sertifikat halal yang terbit? Jadi Ya. EWI luar biasa punya parameter dan saya yakin parameter itu dikeluarkan bukan dengan begitu saja, tapi Ya. sudah pasti dianalisa. Kemudian, ya itu jawabannya jadi seperti itu. Jadi ini hanya sharing buat teman-teman yang lain. Kalau kita merekrut tim, ya itu memang Ya. mereka harus kita guidance untuk sampai jadi. Alhamdulillah sekarang saya di layer 1 sudah, saya akan bergerak ke layer 2. Jadi yang tadi Oke. sudah saya rekrut, mereka udah submit QC segala macam, mereka mulai merekrut tim di bawahnya. Apakah Ah. itu satu kecamatan ya atau satu kelurahan. Itu yang insya Allah kami lakukan, Mas Pas. Ya. Jadi edukasi wakaf Indonesia ini kalau saya lihat itu punya kelebihan dibandingkan dengan lembaga P3H yang lain. Kenapa? Di situ Ya. intinya di Swakarta sebagai tools kerjanya. Demikian Mas, saya hanya sharing sifatnya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Kartina atas sharingnya. Yes, untuk keseluruhan saya sangat setuju sekali ya Bu Kartina dari cara pembinaan timnya. Karena ya kalau kita sekedar share link gitu ya Bu ya, share referral terus habis itu kita lepas, bingung mereka gitu Bu Kartina. Dan kebanyakan seperti itu dan akhirnya ya ngeblunder sih gitu Bu Kartina. Apalagi kita kan sebagai perekrut itu kan sudah punya pengalaman cara mendaftar, sudah punya pengalaman mana yang benar, mana yang salah, dan saya rasa itulah yang sebetulnya sangat basic sekali yang bisa kita sharing ke calon timnya kita, begitu Bu Kartina. Setuju sekali Bu, sangat efektif sekali. Dan insya Allah malam ini Bu Kartina itu akan kita ajukan ke BPJPH usulan beberapa nama yang akan kita calonkan sebagai mitra LP3HEW di cabang provinsi Bu Kartina. Insya Allah nanti kita akan umumkan juga di grup Bu Kartina siapa saja yang nanti akan menjadi mitra. Gitu Bu. Siap.
Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu ke penanya berikutnya atas nama Afifah Kafah. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan Mas Pras ini loh. Untuk yang dapat sehati itu kan dia yang omsetnya itu per tahun 500 juta di bawah itu ya kan? Ya. Ya, kemudian untuk mengetahui yang kriteria seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah nanya ke PU-nya langsung atau kita ngitung sendiri? Otomatis dia per bulan omsetnya kisaran 41 juta ya, terus per hari Ya. 1, sekian gitu. Ya. Itu Ya, gimana? terkait dengan teknis seperti itu, saya rasa bisa dikira-kira sih, Bu Afifah. Karena kan ketika di Sialal kita juga tidak diminta data detail, upload upload apa data keuangan tidak juga, Bu Afifah. Jadi silakan saja, sekiranya bisa dikira ya dikira saja, atau sekiranya ragu ditanya juga nggak apa-apa, Bu Afifah. Oh, nanti soalnya kalau tanya dikiranya ini mau ngapa gitu, mau Tidak, pengen tidak. Nanti ya menghasilkan disampaikan saja apa sesuatu. adanya terkait dengan syarat ya penerima fasilitasi sehati itu, Bu Afifah. Saya rasa juga kalau kita sampaikan apa adanya sesuai dengan peraturan, saya rasa pelaku usaha juga akan memaklumi, Bu Afifah. Gitu sih, Bu. Ya, terus yang kedua nih tentang NIB itu untuk pengurusan NIB kalau misalnya ada orang yang belum punya, itu apakah yang kita uruskan itu hanya yang untuk kuliner dan jasa atau semua bidang? Terkait dengan sehati hanya berada di sektor makanan dan minuman, Bu Afifah. Oh, maksud saya gini, di Surakarta itu kan ada ngurus NIB itu yang bayar 50.000 itu loh. Ya. Itu gimana? Apakah melayani semua? Dalam artian, misalkan nih dia punya toko, misalnya toko pupuk atau jualan alat pertanian atau apa gitu. Oke. Bisa nggak kita nguruskan itu? Sebetulnya tepat sekali kalau Bu Afifah komunikasikan langsung dengan Pak Mas Wawan ini, Bu Afifah, sebagai PIC NIB dan KPLI. Mungkin Mbak Jen tahu terkait dengan ini, Mbak? Semuanya atau hanya di makanan dan minuman, Mbak Jen? Untuk yang mana, Mas? NIB, jasa pembuatan NIB di Surakarta. Oh, bisa ke Mas Wan langsung saja. Iya, iya, Ya. betul. Lebih tepatnya ke Mas Wawan ya, Bu Afifah, terkait dengan NIB. Iya, terus Gitu, Bu. yang ketiga ini kan apa ada warung Padang itu kan dia nyewa tempat, tapi dulu omsetnya kan bagus. Nah, sejak pandemi itu menurun drastis. Nah, itu bisa Oke, masuk ya, hati saya nggak ya? rasa terkait dengan warung, kemudian catering, kemudian apa lagi itu? Eh, Restoran, kafe. Restoran, kafe itu kan sudah kami share Bu terkait dengan tidak boleh gitu ya untuk pengajuan dengan jenis usaha seperti itu Bu Afifah. Tapi omsetnya memang dia anu apa namanya menurun drastis. Ya, tetap ditolak Bu Afifah ya terkait dengan Bisa catering ya. itu masuk ke reguler Bu. Catering, warung, terus tadi yang saya sebutkan kafe, kemudian apa lagi? Ya itu masuk ke ranah reguler Bu. Jadi tidak tidak apa namanya tidak masuk ke kategori sehati. Nah, itu maksudnya terus gini. Untuk yang warung Padang seperti itu, misal nih pengen ngurus NIB itu apakah bisa lewat kita di Surakarta itu? Nah, itu juga, Bu. Lebih tepatnya langsung dijabri aja ke Mas Wawan, Bu Afifah. Saya rasa bisa, Bu. Saya rasa bisa. Oh Gitu, gitu ya. Bu Udah Afifah. makasih Mas. Ya, sama-sama, Bu Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu ya, ke penanya berikutnya, kita mau lihat dulu ya, di bagian ketiga ini bahasannya terkait dengan aktivitas Mitra LP3H cabang provinsi, gitu ya. Nah, ini terkait dengan aktivitasnya Bapak dan Ibu nantinya. Ini kalau kita lihat alur koordinasi kerja mitra, ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu ini ya sebagai mitra LP3HEW di cabang provinsi, ya, tentu nanti akan membantu, ya, silakan nanti dibantu bentukan mitra LP3HEW di cabang kabupaten dan kota, gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan membentuk juga mitra LP3HEW di cabang kabupaten atau kota, gitu ya. Tentu nanti
kita sebagai mitra di LP3HIW cabang provinsi akan didukung oleh Insani ya dan juga Swakarta yang mana nanti akan berkoordinasi langsung ya dengan Sekda Pemprov ya Bapak dan Ibu, pemerintah provinsi. Kemudian untuk yang di cabang kota dan provinsi ya itu nanti akan melakukan koordinasi kerja dengan Sekda pemerintah kabupaten atau kota ya, Pemkab atau Pemkot gitu ya. Nah, yang pertama ya Bapak dan Ibu nanti akan melakukan rekrutan reguler P3H seprovinsi. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kita punya target minimal ya P3H di tiap provinsi gitu ya. Karena itu nanti akan menjadi indikator penting ya persiapan kerjasama dengan pemerintah daerah Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika kita audiens ya akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah ya, baik itu provinsi maupun Pemkab atau Pemkot ya. Kita nanti akan sampaikan kalau kita ini punya P3H di provinsi ya di masing-masing kabupaten 50 Pak gitu ya. Di masing-masing kecamatan ada sekitar 30. Nah, itu kan akan sangat membuktikan sekali kalau kita siap gitu ya akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah gitu. Nah, nanti aktivitas strategisnya ya Bapak dan Ibu nanti akan melakukan perekrutan rutin pendamping PPHEW gitu ya. Nah, selain itu nanti akan melakukan pembinaan rutin juga pendamping PPHEW ya. Kemudian nanti akan melakukan sosialisasi rutin ya program Sehati ya entah itu nanti di BKK atau UMK ya. Tentu nanti ini akan bersama-sama dengan P3H juga. Kemudian tentu ini akan mencapai target jumlah P3HEW per kabupaten atau kota dan juga mencapai target jumlah sertifikat halal per kabupaten atau kota. Ya. Nah, untuk itu kesiapan P3HEW terlatih minimal 50 orang di tiap kecamatan. Ya, itu akan membuat pemerintah daerah lebih yakin untuk mengajak kerjasama mitra LP3HEW. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau kita mau melakukan kerjasama gitu ya, nanti dengan pemerintah daerah, gitu. Nanti kalau misal ditanya sudah ada berapa tim gitu ya di masing-masing kabupaten, oh belum ada Pak, gitu ya. Di kecamatan ada, oh belum ada juga Pak. Ya gimana akan yakin gitu ya pemerintah daerah akan melakukan kerjasama dengan kita. Nah tapi beda cerita kalau kita mengatakan, oh kita di tiap kabupaten ada 50 orang Pak, ya di tiap kecamatan ada 30 gitu ya. Nah, saya rasa itu akan membuat pemerintah daerah lebih yakin gitu ya untuk melakukan kerjasama dengan kita, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan Swakarta. Ya, Swakarta ini kan hub hulu hilir halal ya, yang mana ini akan menjadi pusat pengembangan halal sampai tingkat kecamatan, yang mana nanti ini akan dikelola oleh 5 tenaga profesional, Bapak dan Ibu ya. Kemudian ya aktivitasnya itu nanti akan melakukan sosialisasi dan registrasi Sehati ya, kemudian nanti akan melakukan pendampingan penyelia halal ya, kemudian penyediaan modal kerja halal ya, kemudian nanti akan menyediakan klinik kapasitas usaha halal ya, dan juga penyaluran ya atau distribusi produk dan jasa halal. Jadi kalau kita lihat Swakarta ini akan menjadi titik strategis sekali ya Bapak dan Ibu untuk stakeholder ya, baik itu Dinkes ya, kemudian Disnakeswan ya, baik itu Kemenak ya, baik itu Dinkop UMK, kemudian Dinsos ya, DP3AP2KB ya, Disperindak dan juga BUMDes. Ada 8 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ya pemerintah daerah melalui OPD dan kementerian ya atau lembaga juga perbankan akan menjadikan Swakarta itu sebagai mitra penyerapan anggaran secara rutin, Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya dari 8 dinas ya yang tadi saya paparkan itu mereka punya alokasi anggaran yang mana itu membutuhkan penyerapan Bapak dan Ibu, dan itu perlu dikerjasamakan nantinya dengan Swakarta. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan Asosiasi Sosialpreneur Indonesia. Jadi Insani ini adalah badan hukum yang akan menjalin kerjasama secara resmi dengan pemerintah daerah, yang mana nanti aktivitas strategisnya yaitu pembinaan para pengurus di tingkat kabupaten atau kota, ya, kemudian nanti perekrutan dan diklat kompetensi pendamping, ya, kemudian penempatan tenaga pendamping profesional, ya,
kemudian nanti akan ada pembinaan tenaga pendamping Swakarta dan juga pengembangan inkubator wakaf trainer, Bapak dan Ibu. Ini nanti perjanjian kerjasama antara Insani dan juga Pemda, ya, itu merupakan payung hukum kegiatan yang sangat penting dalam membentuk ekosistem halal holistik bersama stakeholder di daerah. Kemudian selanjutnya yaitu program pemerintah, bersama pemerintah daerah. Jadi program penurunan angka kemiskinan, jadi ada dua ya Bapak dan Ibu ya di pemerintah daerah itu. Yang pertama penurunan angka terkait dengan kemiskinan ya, penurunan angka kemiskinan. Terus yang kedua itu pemberdayaan ekonomi umat ya. Nah, dalam hal ini kita akan fokus ke program penurunan angka kemiskinan secara swadaya melalui pengembangan ekosistem halal holistik Swakarta, gitu ya. Nah, nanti aktivitas strategis yang pertama itu sosialisasi ya, program pengentasan kemiskinan, kemudian nanti pendirian Swakarta di tiap kecamatan, kemudian penempatan pendamping di Swakarta, ya, kemudian nanti pembentukan inkubator wakafpreneur dan juga peningkatan pemberdayaan orang miskin, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, Bapak dan Ibu, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ini merupakan program SDGs ya, SDGs yang pemerintah, Sustainable Development Goals ya, pemerintah yang membutuhkan SDPs dan SDFs ya, yang disediakan khusus oleh Swakarta. Jadi kalau SDPs itu Sustainable Development Partners, kalau SDFs ya itu Sustainable Development Funds gitu ya. Nah ini Insani ya Bapak dan Ibu ya, tadi yang saya sampaikan, nanti Insani akan menjadi badan hukum ya, yang mana nanti menjadi payung kerjasama Bapak dan Ibu nanti ketika di pemerintah ya, pemerintah daerah. Nah ini kalau kita lihat di judul kesepakatan kerjasamanya ya, itu dengan judul pengentasan kemiskinan secara swadaya melalui pengembangan ekosistem halal holistik Swakarta ya. Ini contoh kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan halal fest dan juga wakafest, gitu ya. Nah, untuk mengukur hasil kerja di tiap provinsi, maka nanti akan dilaksanakan festival halal berbasis wakaf setiap kuartal bersama stakeholder nih, Bapak dan Ibu. Nah, nanti aktivitas strategisnya yang pertama yaitu pembentukan tim kerja halal fest dan juga wakafest ya. Kemudian pendataan hasil kerja per kecamatan ya bersama P3H nantinya, kemudian rancangan kegiatan halal fest dan juga wakafest, kemudian proposal membuat proposal kemitraan halal fest dan juga wakafest ya, dan juga persiapan dan pelaksanaan halal fest dan wakafest Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu itu akan menjadi penanggung jawab utama kegiatan strategis ini ya, yang mana ini sebagai milestone progress exposure ya kepada masyarakat yang akan memperkuat branding dan juga sumber penghasilan Bapak dan Ibu. Kemudian ya terkait dengan halal fest dan juga wakaf fest ini alhamdulillah sudah terdaftar ya di kelas 35 ya di Jenhaki, dan ini tentu dilindungi undang-undang ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika melaksanakan program itu memang tidak bisa ditiru ya oleh pihak lain. Nah, jadi posisi ya sebagai LP3HEWI ya nanti memiliki kemitraan strategis ya dengan Kementerian Dalam Negeri, yang mana secara global ya nanti kita akan membicarakan terkait dengan program pengentasan kemiskinan secara swadaya melalui pengembangan ekosistem halal holistik Swakarta, Bapak dan Ibu. Yang mana nanti ada unsur pendukungnya yaitu ya kita sebagai LP3H ada unsur pendukungnya yaitu Insani dan juga Swakarta gitu ya. Yang mana nanti akan menjalin kerjasama baik itu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, dan juga di tingkat kecamatan. Yang mana sebetulnya ini adalah mendukung ya program SDGs dari pemerintah ini Bapak dan Ibu. Baik, itu terkait dengan aktivitas ya Bapak dan Ibu sebagai LP3HEWI di cabang provinsi. Silakan mungkin kita lanjut dulu ke penanya ya, yang sudah resen. Ini ada atas nama Wiragama Fatriyandi. Silakan bisa dibuka mic-nya Bapak atau Ibu. Ya, silakan bisa disampaikan. Pak Wira ya Pak ya.
suaranya kecil sekali, Pak. Gimana, udah jelas belum? Kalau pakai headset coba dilepas dulu aja, Pak, karena kecil sekali, Pak, suaranya. Enggak, ini nggak pakai headset ini. Iya, maksudnya headsetnya dilepas dulu aja biar lebih jelas. Ini nggak pakai headset. Langsung pakai handphone. Nah, mungkin itu karena headsetnya, Pak, jadi kecil. Saya rasa badan Ibu juga tidak terlalu jelas ya. Sebentar. Udah jelas belum? Nah, ini kan lebih jelas nih, Pak. Oh, oke. Ini mau nanya ini soal tadi kan soal perekrutan ya. Untuk jadi mitra itu kan merekrut minimal 20 tadi ya. Ya, jadi sebetulnya belum saya bahas juga ini, Pak, terkait dengan syarat mitra LP3H cabang provinsi. Tapi nggak apa-apa. Silakan, Pak. Silakan, Pak Wira. Bisa dilanjutkan. Silakan, Pak Wira. Bisa dilanjutkan lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke penanya berikutnya dulu ya, Pak Wira. Tadi Pak Wira bertanya memang terkait dengan syarat ya, Bapak dan Ibu ya, syarat menjadi mitra LP3H cabang provinsi. Mohon izin nanti akan saya detailkan di slide berikutnya. Kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Tommy Firmansyah. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Tommy. Ya, selamat sore Mas Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Pas, saya mau izin bertanya aja nih. Saya mendapatkan PU yang dimana dia sudah pernah mencoba daftar sendiri, namun belum sampai terbit sertifikat halalnya. Dan dia kebetulan untuk sekarang saya mau ngebantu buat ngedampingin sertifikat halalnya, namun terkendala di kalau di Surakarta sih kemarin udah lolos, udah checklist semua, udah QC juga, terus tinggal lanjut ke si halal. Nah di si halalnya ini kendalanya si emailnya ini keterangannya sudah terdaftar, terus mau lupa password segala macem, harusnya ada yang masuk ke email, cuman ini nggak ada notifikasi apapun di emailnya, jadi kayak gantung aja gitu. Nah itu solusinya gimana Mas Pas? Dari Ya, saya itu memang aja Mas Pas memang sampai pertanyaannya, saat makasih. ini, ya, memang sampai saat ini Pak Tommy terkait dengan fitur lupa password yang ada di si halal itu belum berfungsi, Pak. Jadi saya rasa kalau memang mengalami kendala seperti itu, ya saran saya daftar baru aja lagi Pak menggunakan email yang berbeda. Kan biasanya satu orang kan punya 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 berapa tuh Pak? Punya 10 email mungkin gitu ya Pak ya. Nah, salah satunya nanti bisa dipakai aja gitu Pak. Yang berbeda Pak dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan sudah terdeteksi tuh, sudah pernah terdaftar gitu ya. Nah, coba daftar baru lagi aja menggunakan email yang berbeda Pak Tommy. Gitu sih Pak. Jadi kalau memang apa namanya menggunakan fitur lupa password yang ada di si halal itu belum berfungsi Pak. Nah, terkait dengan saran tadi, daftar baru menggunakan email yang berbeda, itu kalau memang PU-nya baru coba daftar, Pak. Belum mengisi data sama sekali, baru coba daftar tapi nggak bisa gitu. Karena terdeteksi emailnya sudah terdaftar. Itu nggak apa-apa, daftar baru lagi aja menggunakan email yang berbeda. Tapi beda cerita, kalau PU-nya itu sudah sampai ke pengajuan, pengisian data gitu ya. Nah, terkait dengan lupa password nanti bisa konfirmasi ke PIC di LP3HEW, Pak Tommy. Jadi nanti bisa dibantu resetkan password. Tapi kalau buat yang baru pertama kali daftar, belum mengisi data, nggak bisa ya Pak ya. Karena begini Bapak dan Ibu, ketika pengisian data, itu kan nanti akan memilih lembaganya mana gitu ya. Pilihlah Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, makanya nanti akan masuk ke data kita ya sebagai lembaga dan bisa kita bantu riset. Tapi kalau misalnya baru daftar tapi belum mengisi data ya nggak bisa sama sekali. Begitu Pak Tommy. Cukup terjawab Pak?
Berarti kalau misalnya dia udah sempat ngajuin, itu dia minimal harus ganti KTP ya Mas, sama email juga ya? Kenapa ganti KTP, Pak? Nggak perlu, Pak. Enggak. Kalau dia udah sempat ngisi data terus ngajuin. Ya, kalau sudah pernah mengajukan ya tinggal login aja ke akun yang sudah pernah dibuat dulu, Pak Tommy. Ini kan case-nya kan saya juga belum belum bisa sampai nembus masuk ke akun si halalnya dia nih, karena kan Hmm, keterangan emailnya kan udah terdaftar. Nah, ya, berarti kan solusinya kan langkah selanjutnya kan paling bikin email baru untuk daftar ulang. Tapi ya, ketika kalau misalnya ternyata datanya misalnya kayak KTP dan ininya segala macam NIB-nya udah terdaftar, nah itu hmm, berarti dia harus bedain KTP sama ininya ya, ya, betul, Pak NIB-nya Tommy. ya. Ya, jadi kan berarti case Oh ya, PU-nya Pak baik-baik. Tommy ini sudah Ya, pernah pengajuan, gitu, Pak. Kalau sudah pernah pengajuan ya nggak bisa diajukan ulang, Pak. Harus ya, ganti data semuanya. Begitu, Pak Tommy? baik Mas Pas. Udah cukup menjawab. Makasih banyak Mas Pas. Sama-sama, Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atas nama Bertrand. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, ini ada beberapa yang saya ingin tanyakan mungkin tapi keluar dari pembahasannya, Mas Fas. Ya. Untuk terkait atribut, nah saya sudah selesai itu dari 10 Januari. Nah, sampai dengan sekarang tampilan di dashboard tuh atributnya yang aktif baru satu, hanya yang template promosi hati aja. Yang Hmm. lainnya kayak surat tugas, ID, dan lain-lain itu belum. Ya. Nah, itu bagaimana dan kalau misalkan mau mohon bantuannya ke mana? Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah terkait yang NIB, Ya. ketika NIB PU itu melakukan pendaftaran melalui P3HMI, Hmm. itu insentif yang didapat sama P3H itu berapa rupiah? Karena saya masih Ya. belum nemu tuh video pembahasannya kan Kalau lumayan. nggak salah itu 20 ya, Pak ya? 20.000. Oh gitu, baik. Ya, 20.000. Kemudian Gitu, Pak. pertanyaan, baik, terima kasih Mas Was. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini andai kata, ini ada yang mau, dia nggak, ternyata begitu dilihat dari tampilannya, dia nggak bisa nih pakai yang sehati gitu kan. Dengan skalanya harus reguler. Nah, apakah bisa di LP3HEW ini juga juga menangani yang Eh, reguler? Terkait dengan reguler itu ke LPH, Pak, bukan LP3H. LPH itu Oh, lembaga pemeriksa halal. Nanti bisa di searching aja di Google, Pak. Cari hmm. cari LPH terdekat aja. Oh, begitu. Berarti Ya, tidak bisa ya kalau di nggak bisa, Pak. EWI ya. Ya, LP3H itu fokusnya di Sahati, Pak Bertrand. Oh, gitu. Baik. Ya. Itu saja sih, Mas Fas, pertanyaan Ya, saya. baik. Terkait dengan atribut, ya, kalau memang belum muncul, ya bisa jadi data-datanya Pak Bertrand itu nggak ada di database, Pak. Jadi silakan coba nanti setelah ini dikirimkan aja pas foto background merahnya ke nomor saya, Pak Bertrand. Gitu ya, Pak ya? Oh, ke nomor Mas Fas ya. Ya. Nanti Oh, dikirim aja pas fotonya, ya, Pak ya? pas foto. Oke. Saya memang waktu Begitu, pas Pak pertama, Bertrand? ya, pas pertama Ya. itu memang lagi pas awal itu pas fotonya backgroundnya bukan merah, terus kemudian diupdate kan ke pas foto merah, baru terus kemudian Ya, lolos jadi oke. peserta. Baik, Ya, nanti di Japri aja, Pak Bertrand, pas foto background merahnya biar nanti bisa kita bantu selesaikan atributnya. Gitu ya, Pak ya? baik, baik, baik. Berarti ke Oke. nomor Mas Fas tuh yang ini ya, P3HEW Di ini ya. dashboard Di dashboard dashboard.suakarta.id-nya itu ya ada, ada. Pak. Oh, Silakan iya, nanti iya, dicek iya. aja. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak Bertrand. Baik, kita Assalamualaikum. lanjut ke penanya berikutnya, ya, Bapak dan Ibu. Atas nama Selvi Marliana, silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya.
Silakan, Bu Selvi Marliana, bisa dibuka mic-nya. Silakan, Bu Selvi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Atas nama HN, silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Hans. Oh, dengan Pak Hans. Baik Pak. Ini Mas, saya mau bertanya. Kebetulan saya baru bergabung di LP3H ini. Pertanyaan saya pertama, saya kan ingin kemarin sudah bertemu dengan salah satu kepala UMKM yang ada di provinsi saya. Nah, sementara saya itu masih bingung, Pak. Sementara saya itu tidak tahu harus bertanya dengan siapa, konsultasi dengan siapa. Sementara saya kemarin daftar itu dapat player, tapi saya nggak tahu pembimbing saya siapa dan juga mau nanyanya ke siapa gitu. Sementara ini Mohon kan izin Pak, ya, mohon izin saya potong dulu Pak Hans. Ya. Pertanyaan saya dulu, sudah punya akun di swakarta.id belum Pak Hans? Saya sudah dapat atribut, sudah menyelesaikan semua kegiatan. Ya. Nah, Ya, saya terkait dengan pertanyaan Pak Hans tadi, itu sebetulnya bisa dicek Pak, ada penjelasan detail, ya, ada slide materi yang bisa Pak Hans pelajari Pak dari akun swakarta.id Pak Hans. Dan terkait siapa yang merekrut Pak Hans, itu juga ada Pak di dashboard. Gitu Pak. Jadi sebetulnya kalau Pak Hans bingung itu bisa balik ke akun swakarta.id Pak, karena semuanya ada di situ Pak. Di Swakarta itu ya Pak? Iya, jadi akun itu gunanya sebagai alat kerja Pak Hans. Jadi jangan disia-siakan. Jangan setelah daftar kemudian selesai dari basic training dilupakan, jangan. Ya, itu justru menjadi alat kerjanya Pak Hans itu Pak. Mau nanya terkait dengan pengajuan ada di situ. Mau nanya terkait dengan apa nih Pak? Pengurusan NIB ada di akun swakarta.id. Mau nanya terkait dengan KBLI bisa dicek di swakarta.id. Mau nanya langsung ya, by Japri komunikasi langsung dengan recruiter juga ada kontaknya di situ. Mau nanya ke PIC ada di situ Pak, tercantum berapa nomor PIC-nya. Jelas semuanya sudah ada di situ Pak Hans. Jadi saya rasa P3HEW tidak perlu bingung lagi Pak mau kemana mereka bertanya. Gitu Pak Hans. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Ya, sama-sama Pak Hans. Ada lagi Pak? Ya, mungkin untuk itu cukup karena sudah lengkap. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Hans. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atas nama Ibu Sahara. Silakan bisa dibuka mic-nya Bu dan disampaikan pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sahara. Yang ingin saya tanyakan saja di sini Pak, cuman mengenai fotonya saja. Kebetulan tadi saya sudah sosialisasi dengan salah satu desa yang ada di kabupaten saya. Cuman di sini saya masih bingung ini foto pada saat saya berfoto dengan PU, apakah yang bersama dengan PU atau yang masih bisa kayak kemarin di tahun 2023 seperti itu Pak. Jadi terkait dengan itu berlaku per tanggal 15 Januari itu Bu Sahara. Oh iya iya. Karena kebetulan jadi kalau sekarang ini sudah tanggal 17, saya rasa sudah dengan sistem yang baru Bu Sahara. Jadi sudah harus upload dengan foto pendamping, ada foto PU gitu ya Bu ya, foto bareng lah gitu. Seperti penyerahan produk lah gitu ya Bu Sahara. Oh, tapi misalnya kan ini ada dua, saya lihat di situ ada foto produk dengan ada foto produk pendamping dengan PU-nya juga. Apakah itu nanti dibuatkan foto ada khusus untuk produknya, kemudian di sampingnya lagi foto antara PU dan seperti itu Bu Sahara. Jadi foto yang kemarin ya, seperti foto yang kemarin kelihatan produknya, kelihatan kemasannya,
kemudian tampak juga label merek produknya, itu tetap kepake, Bu. Nah, sekarang ditambahkan lagi dengan adanya foto bersama pendamping dan juga PU. Nah, itu ada 2 berarti nanti yang diupload, Bu Sahara. Oh iya ya Pak. Karena tadi saya mau foto masih bingung. Jadi Ya. saya Ya, jadi foto sekarang memang lebih ditingkatkan lagi ya, Bu ya. Data-data itu oleh BPJPH, maka dari itu per tanggal 15 kemarin, Bu, di 15 Januari 2024 itu sudah berlaku, Bu, terkait dengan foto itu. Jadi ada 2 sekarang, Bu, yang harus diupload. Oh iya. Cuman kebetulan kemarin juga Pak masih kebetulan ada yang dikembalikan itu ada berapa orang itu dia belum sempat upload kembali kemudian sudah lewat tanggalnya apakah itu fotonya harus saya kembali berfoto dengan PU tersebut atau bagaimana Iya. Pak? Sebetulnya bisa menyesuaikan aja, Bu, dengan dengan format upload datanya, ya kan? Kalau format upload datanya, karena kan itu khusus ya, Bu ya, case khusus karena itu pengembalian. Yang sebelumnya itu masih dengan 1 foto, saya rasa ketika dikembalikan, kalau memang di sistemnya itu hanya dengan upload 1 foto, ya tetap aja, Bu, upload 1 foto, gitu aja. Oh begitu ya Pak. Menyesuaikan aja, Bu Sarah. Iya. Oke. Makasih Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Mungkin menambahkan ya Mas Fas. Silakan, Mbak Jen. Jadi foto yang diupload di Si Halal itu ada 2, foto produk dan foto verbal. Nah, untuk foto produk tetap formatnya seperti yang biasa kita sampaikan. Ada kemasan, ada terlihat merek dan terlihat labelnya, terlihat label atau merek dan terlihat produknya. Lalu untuk foto verbal itu nanti diupload di menu verbal. Tetapi jika belum ada fiturnya, tetap foto produk diupload seperti format seperti biasa, seperti itu. Oh ya makasih Bu. Oh iya iya Bu. Baik, Makasih terima banyak. kasih Mbak Jen atas tambahannya. Begitu, Bu Sahara. Iya makasih Pak. Sama-sama, Bu. Mungkin tambahan lagi juga untuk di sertifikasi halal.id itu yang diupload tetap foto produknya, tidak perlu upload foto verbal seperti itu. Ya. Karena hari ini tadi banyak sekali pengajuan di sertifikasi halal.id menggunakan foto verbal, bukan foto produk. Oh iya iya Bu. Berarti cuma 1 saja Bu untuk sementara ya? Kalau Iya. untuk di halal. Oh iya iya. Makasih Bu atas informasinya. Ya. Makasih Mbak Jen. Kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Ahmad Khairul Anam. Silakan Pak Anam bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini ingin tanya Mas Fas, Ya. mengenai foto produk untuk produk-produk tertentu, itu apakah semuanya itu perlu label atau sebenarnya ada toleransi untuk tidak pakai label? Seperti kasus di saya itu banyak yang dikembalikan, ada produk tempe kedelai yang kemasannya itu menggunakan daun pisang ya Mas ya. Nah, itu kan kalau di realnya itu kan nggak ada labelnya ya Mas ya. Ya. Nah, tapi pengajuan saya itu dikembalikan karena dengan alasan tidak ada label begitu. Nah, itu gimana ya Mas ya solusinya untuk kedepannya? Ya, memang itu sebetulnya masuk ke kategori foto yang toleransi sih, Pak Anam ya Pak ya. Jadi saya rasa itu ditambahkan saja nanti Pak. Bertuliskan tangan kan juga nggak masalah Pak, ya. Kertas gitu kan seukuran pas lah gitu sama produk tempenya. Nanti ditulis aja tempe Bu siapa gitu ya Pak ya. Pak Anam nanti tinggal di lem aja gitu Pak di apa atau di biasanya pakai ini aja sih Pak lebih mudahnya. Sesuai dengan saran yang sering kami sampaikan juga, pakai itu loh Pak. Stiker yang biasa ditempelkan untuk undangan Pak Anam. Jadi tetap Pak, tetap harus pakai label merek produk. Asumsinya begini Pak Anam. Jadi kalau kita lihat ya penjual tempe banyak gitu ya Pak ya. Bisa jadi 100 pengajuan itu tempe semua dan fotonya ya sama bentuknya, pakai bungkus daun pisang. Nah, untuk memitigasi biar tidak memunculkan
apa ya, asumsi yang wah ini jangan-jangan fiktif ini gitu ya, di komite fatwa. Nah, biar biar tidak muncul hal-hal seperti itu, dicantumkan aja Pak, di apa, dilengkapi aja dengan label merek produk. Bertuliskan jangan juga Bapak bertuliskan tangan juga tidak masalah Pak Anam. Ditulis pakai Begitu Pak. tangan nggak masalah ya? Nggak masalah Pak Anam. Oh iya, Itu iya. juga banyak Pak ya. Itu sudah lama sebetulnya kita sampaikan seperti itu, dan di apa, di materi di akun swakarta.id juga sudah ada gitu. Nah, Sudah lama oh sekali ya, Pak. gini Mas, tanya lagi. Ini kan saya selama menjadi pendamping, ini saya tidak pernah menggunakan Swakarta. Nah, itu apa? Ada konsekuensinya atau gimana? Saya selama pengajuan itu tidak pernah pakai Swakarta. Itu begitu. Iya, tentu kalau sudah seperti itu ya kan konsekuensinya P3H-nya itu berjalan sendiri ya Pak ya, tanpa dampingan lembaga gitu. Dan andai kata nanti suatu saat kok pengajuannya gantung lama, tidak ada kejelasan, ya kita juga sebagai lembaga nggak bisa jawab Pak. Karena kita Oh gitu ya. tidak dilibatkan gitu Pak di situ. Oh, tapi untuk penentuan disetujui atau tidak setuju itu dari komite fatwa kan ya? Ya, tentu kalau terkait dengan penerbitan sertifikat itu ya masih di komite fatwa, bukan di lembaga pendamping Pak. Soalnya udah beberapa itu ada yang udah turun, tapi beberapa juga ada yang. Tapi mau minta apa? Minta rekomendasinya dari Mas Fas itu sebaiknya apakah harus menggunakan Swakarta? Kalau posisi saya kan sudah pengajuannya sudah banyak ya Mas ya. Maksudnya dalam perjalanan pendampingan ini apakah harus menggunakan Swakarta atau enggak gitu? Ya, tentu silakan tetap menggunakan Swakarta saja, Pak Anam, karena kita juga bisa bantu tracking ya, Pak ya, Oh seperti apa gitu. progres yang Pak Anam sudah lakukan. Dari sisi kualitas data, gitu sih, Pak. Dari sisi pencapaian itu kita bisa pantau. Tapi kalau misalnya langsung ke si halal, ya kita juga tidak tahu jadinya, Pak, seperti apa kualitas data yang Pak Anam ajukan, gitu, Pak. Oh iya iya iya. Terus satu lagi Mas yang tak kaitannya dengan penanya sebelumnya itu yang terkait foto produk. Foto produk kan yang diberlakukan untuk sama PU sama pendamping kan berlaku 15 ya, dari tanggal 15 ya. Nah, itu untuk yang foto yang diupload itu memang sementara ini untuk khusus foto produknya doang atau bersama. Dua-duanya, Pak Anam. Sudah berlaku dari tanggal 15 Januari itu, Pak. Ya, maksudnya untuk mengupload yang itu di mana? Yang apa? Bersama Kalau PU foto pendamping. produk ya tetap di produk. Kalau foto yang bersama pendamping dan juga PU itu ada di verbal, Pak. Oh, di bagian verbal gitu ya. Ya. Oh ya, baik baik. Ada lagi, Pak Ana? Udah cukup, Mas. Baik, oke. Terima kasih. Sama-sama Pak Khairul Anam. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ya ke penanya berikutnya, kita coba selesaikan dulu ya. Ini di bagian keempat kita akan lihat syarat mitra ya, syarat mitra LP3H cabang provinsi ya, Bapak dan Ibu. Oke, jadi ya mitra LP3H Edukasi Wakaf Indonesia ini wajib memenuhi syarat sebagai RHA, ya, Registered Halal Advisor ya, dalam waktu secepatnya agar mendapatkan SK penunjukan sebagai mitra LP3H cabang provinsi. Jadi silakan apa namanya disegerakan saja gitu ya terkait dengan syarat ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat ya, syarat lulus sebagai RHA ya, Registered Halal Advisor itu yang pertama 30 SH lulus QC ya di sertifikasi halal.id. Ini bukan terbit ya Bapak dan Ibu ya, tapi pengajuan kemudian nanti akan dikurasi data ya di quality control atau ya memiliki 20 SH yang telah terbit ya, ada 20 sertifikat halal yang sudah terbit. Kemudian yang ketiga itu merekrut 30 P3H terregistrasi BPJPH. Ya. Kemudian yang keempat itu lulus ujian presentasi sehati dan juga tidak kalah pentingnya sikap positif ya dan etos kerja yang tinggi itu juga akan sangat diperhatikan. Nah, terkait dengan progres kompetensi RHA Mitra LP3H EWI Cabang Provinsi itu bisa dipantau di dashboard ya Bapak dan Ibu ya. Sudah berapa persen ya progresnya dan itu bisa dilihat secara langsung di dashboard. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan diberikan sertifikat ya seperti contoh ini ya, ketika sudah mencapai RHA ya,
Registered Halal Advisor. Gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, RHA ini ya, Registered Halal Advisor, nanti ketika sudah mendapatkan ini, Bapak dan Ibu bisa lanjut ke jenjang berikutnya ya, mau itu ke CHS ya, Certified Halal Supervisor, maupun itu di Certified Halal Consultant ya. Nah, ini spesialisasi kompetensi profesi. Jadi bisa lanjut ya Bapak dan Ibu ya, tidak hanya di RHA gitu. Nah, terkait dengan kualifikasi penyelia halal ya, salah satunya itu ada penyelia halal. Nanti kita dalam waktu dekat insya Allah akan kita adakan diklat online penyelia halal reguler ya Bapak dan Ibu. Ini kita sudah punya mitra ya, mitra penyelenggara diklatnya, ada IHTEK ya, dan juga ada Grade Edu. Insya Allah dalam waktu dekat ini Bapak dan Ibu. Ya, kemudian yang kelima itu terkait dengan masa registrasi mitra LP3H cabang provinsi. Terkait dengan masa registrasi mitra LP3H Edukasi Wakaf Indonesia ini sudah dilakukan per 1 Desember kemarin ya, di tahun 2023 melalui pemantauan progres RHA. Jadi kita sudah lihat nih ya, siapa saja yang sudah mencapai progres RHA Bapak dan Ibu. Dengan prinsip ya, yang lulus lebih cepat yaitu akan diprioritaskan sebagai kandidat mitra LP3HEW. Dan itu sudah kita data, sudah kita list ya, siapa saja yang layak akan kita ajukan sebagai kandidat ya, mitra LP3HEW di cabang provinsi. Insya Allah di malam ini ya Bapak dan Ibu ya, itu akan kita ajukan ke BPJPH nama-nama yang akan menjadi mitra LP3HEW di cabang provinsi. Oke, baik. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Saya rasa sudah sangat jelas sekali ya terkait dengan peluang gitu ya, kemudian terkait dengan keuntungan, kemudian terkait dengan aktivitas ya, kemudian terkait dengan syarat menjadi LP3HEW di cabang provinsi. Untuk lebih detailnya nanti akan saya coba kirimkan juga rekaman ya Bapak dan Ibu ya ke grup. Nanti silakan bisa dipantau saja. Barangkali nanti mau diulang-ulang terkait dengan informasi ini agar Bapak dan Ibu bisa memantapkan diri untuk menjadi LP3HEW di cabang provinsi. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita cukupkan dulu ya acara kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali apa yang kita diskusikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semakin mempermudah kita dalam membantu pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal. Mungkin itu Bapak dan Ibu, kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.